Oke, sekali lagi selamat datang untuk semua. Anda boleh sharekan link ini kepada teman-teman Anda ataupun repost di dalam Facebook Anda supaya teman-teman kita boleh ikut kita dan juga diberkati, keluarga kita mungkin diberkati juga, ya. Alright, kita berdoa dulu dan saya akan sambung. Terima kasih Bapa, malam ini Engkau berkati kami Tuhan saat kami beribadah, terutamanya mendengar firman Tuhan pada malam ini. Engkau berkati kami semua. Terima kasih. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk berbicara di dalam hidup kami, untuk mengajar kami dan juga menguatkan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu malam ini membuatkan kami untuk diperingati hal-hal yang kami perlu lakukan dan untuk setia di dalam Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin dan amin. Alright. Haleluya. Oke, saudara-saudara, Anda boleh sharekan link ini kepada teman-teman Anda dan juga di Facebook Anda, WhatsApp Anda, dan biar mereka diberkati. Oke. Dan kalau Anda ikut Facebook saya, Anda juga boleh lihat di sana, cari QR code untuk gereja dan memberi kepada Tuhan. Ya, ambil waktu kalau Anda diberkati dan Anda mau mendukung pelayanan kita di sini, silakan ya Anda boleh memberi offering kepada pelayanan di tempat ini. Oke. Nah, saya akan sambung. Hari ini kita merayakan Hari Palma atau Palm Sunday, sewaktu Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, dan di situ dia ditangkap dan juga diadili sampailah ya disalibkan, dan minggu depan kita akan merayakan kemangkatan Yesus, Paskah, dan hari Minggu depan kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sesuatu event di dalam sejarah kekristenan kita yang sangat-sangat penting dan kita panggil ini sangat-sangat fundamental, ya, karena dia akan membawa kesan di dalam iman kita. Oke, puji Tuhan. Nah, biarlah sesuatu ini atau hal ini bukan hanya menjadi suatu tradisi atau menjadi satu perayaan yang kita rayakan, tapi biarlah ya sesuatu yang akan membawa kesan dalam kehidupan kita untuk menjadi setia dalam Tuhan dan mengingati apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, Hari Palma kita merayakan the entry of Jesus to Jerusalem. Ya, dan memang cerita yang luar biasa. Tapi malam ini saya tidak akan khotbahkan tentang itu. Saya pikir kita sudah dengar banyak tentang hal itu dan menjadi tradisi pegangan kita. Memang penting, tapi apa yang menyedihkan bahwa banyak orang Kristen hanya merayakannya sebagai suatu tradisi yang kita ulang-ulang setiap tahun, ulang-ulang setiap tahun. Kita harus mendalami dan mengerti apa maksudnya. Kenapa kita merayakan Hari Palma yang menuju kepada Hari Paskah dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, malam ini saya akan kongsikan, saya pikir sangat penting juga untuk mengingatkan kita tentang memberi perpuluhan, karena ia sesuatu hal yang sangat-sangat membantu kita, menguntungkan kita, dan juga sangat-sangat menolong, membantu gereja kita di mana kita berada. Oke, dan saya tidak akan khotbah panjang malam ini. Cuma saya mau memberi peringatan kembali, ya, just to remind us tentang pentingnya memberi perpuluhan. Kita baca di dalam buku Maliaki, ya. Maliaki pasal 3 dari ayat 8. Maliaki 3, Malachi 3 from verse 8, ya, to verse 12, ayat 8 hingga ayat 12. Saya akan baca ya, saudara-saudara. Saya pikir ayat firman Tuhan ini pun biasa kita dengar, biasa dikhotbahkan, sehingga banyak yang sudah tak mau mendengarnya, ya, karena di re-emphasis selalu. Dan saya mau juga lakukan malam ini untuk re-emphasis, ya, supaya anak-anak Tuhan mengerti bagaimana pentingnya memberi perpuluhan. Oke. Dan saya akan kongsikan bahwa banyak
perdebatan tentang perpuluhan di luar sana. Dan saya kongsikan dari pihak saya konklusi atau kesimpulan yang saya ada tentang hal ini karena diperdebatkan banyak, dan apa yang kita perlu fokuskan di dalam hal memberi perpuluhan. Sesuatu praktis, ya, sesuatu tabiat yang bagus yang kita perlu lakukan karena menguntungkan diri kita dan juga rumah Tuhan. Di ayat 8 katanya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Wah, sungguh berani ya berdebat dengan Tuhan. Seperti hari inilah banyak orang berdebat, ya, dan seolah-olah mereka berdebat itu mereka punya perdebatan atau perkataan mereka itu lebih tinggi atau lebih besar daripada firman Tuhan. Sama dengan orang Israel di sini. Setelah kembali dari pembuangan 70 tahun sampai ke Yerusalem membangun rumah Tuhan, mereka membangun rumah Tuhan tapi mereka lengah-lengahkan juga karena mereka sangat occupied atau ya menumpukan dengan membangun rumah mereka sendiri, ya hal mereka sendiri sehingga mengabaikan rumah Tuhan. Ya, ini sesuatu gambaran, suatu picture ya tentang orang Kristen hari ini juga. Kita menyembah Tuhan, kita datang gereja, tapi sebenarnya kita mengabaikan rumah Tuhan. Ya, mengabaikan rumah Tuhan, mengabaikan apa keperluan di dalam rumah Tuhan. Karena itu juga yang dilakukan orang Israel. Mereka membangun rumah Tuhan setelah kembali dari pembuangan, juga mereka beribadah kepada Tuhan, ya, tapi tidak sepenuh hati. Sehingga rumah Tuhan, tembok Yerusalem, ya, diabaikan, tidak dibina, ya, kembali sampai banyak tahun. Sehingga Tuhan mengirimkan Hagai, Zekaria, ya, Malakai atau Maliaki ini untuk mengingatkan orang Israel. Jadi Tuhan sentiasa mengingatkan kita. Ya, di sini mereka berdebat. Tuhan kata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu telah menipu aku, kata Tuhan. Tapi mereka balas Tuhan, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya, wah, sangat pintar ya. Dan Tuhan berkata, mengenai persembahan, perpuluhan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi sebenarnya ayat di sini bukan hanya berbicara tentang persembahan, persepuluhan, ya. Kita lihat di sini perkataan persembahan, persepuluhan. Maksudnya persepuluhan itu suatu persembahan juga, ya. Dan ada persembahan khusus, ya, offerings, persembahan-persembahan khusus yang ditetapkan Tuhan bagi orang Israel, sama juga dengan kita hari ini. Kalau kita mengerti sebenarnya ada persembahan-persembahan khusus yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita saat Tuhan campur tangan, saat Tuhan berkati kita, saat Tuhan menyembuhkan kita, saat Tuhan memberikan kita penerobosan, ya, itu persembahan khusus harus diberikan. Jadi ayat ini yang Tuhan tegur orang Israel di sini sebenarnya bukan hanya persembahan persepuluhan, tapi juga persembahan khusus. Kita teruskan. Katanya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, kamu telah kena kutuk. Tapi banyak orang Kristen tidak mau menerima ini. Banyak orang Kristen menyangkal ini. Banyak orang Kristen menafikan ini. Kamu telah kena kutuk. Dan katanya, oh, jangan khotbah begitu. Itu terlalu keras. Kamu menghakimi, ya. Kamu bukan Tuhan, kamu menghakimi. Tapi ini firman Tuhan. Saya hanya bacakan firman Tuhan kepada kita. Nah, banyak orang berkata, ini perjanjian lama. Perjanjian baru tidak lagi berlaku. Saya tanya juga, adakah firman perjanjian lama itu firman Tuhan? Adakah perjanjian baru itu firman Tuhan? Right? Jadi kita perlu mengerti karena memang ada bagian-bagian firman Tuhan dalam perjanjian lama yang bukan relevan dengan kita, ya. Tetapi kita perlu study manakah yang relevan dengan kita, yang masih berlaku dengan kita, yang masih kita perlu lakukan, karena perjanjian baru masih meneguhkannya, kan? Ya, sama dengan perpuluhan. Banyak orang berdebatkan bahwa perpuluhan itu
bukan lagi berlaku di dalam perjanjian baru. Saya akan tunjukkan kita ayat firman Tuhan nanti di dalam perjanjian baru. Satu firman Tuhan saya pikir sangat-sangat jelas dan sangat-sangat direct bahwa perpuluhan itu masih berlaku. Ya, kita sambung. Ayat 10, Tuhan perintahkan mereka, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau hari ini di gereja, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Nah, ini suatu perintah Tuhan untuk membawa perpuluhan itu ke dalam gereja, dan Tuhan sertakan dengan suatu janji ataupun suatu tantangan, satu cabaran, it's a challenge. Satu challenge, katanya ujilah aku. Ya, ujilah aku kalau hal ini bukan betul. Ujilah aku, kata Tuhan. Maksudnya Allah di sini sangat serius untuk mendemonstrasikan bahwa uh, pentingnya memberi perpuluhan itu dan apakah keuntungan dan berkat memberi perpuluhan itu. Tuhan mencabar kita untuk menguji dia dengan memberi perpuluhan kita. Dengan taat. Taat saja kepada Tuhan. Apa cabaran Tuhan itu? Atau dia kata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ada lagi janji yang seterusnya, nanti akan baca lagi. Nah, kata Tuhan, bawa seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan. Sebab dia katanya supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, di dalam rumah Tuhan itu pelayanan ada. Para imam melakukan pelayanan. Kalau hari ini pemimpin gereja, gembala, pastor, ya melakukan pelayanan di gereja. Dan kalau bahasa Inggris sudah there will be food in my house, ataupun there will be supply in my house. Maksudnya ada persediaan makanan atau persediaan perlengkapan apa yang diperlukan. Karena perpuluhan orang Israel itu diberikan ke dalam rumah Tuhan, dipakai untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Segala apa yang mereka perlu di sanalah yang dilakukan oleh para imam. Maksudnya supaya para imam ada persediaan, ada perlengkapan, ada supply, ada makanan, kambing, domba, apa semua untuk melakukan pelayanan. Jadi maksudnya kalau jemaat gereja tidak memberikan perpuluhan, kita sedang menghalang untuk para pemimpin kita untuk melakukan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Maksudnya kita akan membatasi pelayanan mereka. Kita akan menghindari pelayanan mereka. To put limitation, ya. Karena dengan memberi perpuluhan itu seolah-olah kita memperkasakan para leaders kita untuk melakukan pelayanan yang lebih dan lebih efektif lagi. Bayangkan kalau gereja itu kekurangan keuangan, apalah yang kita buat, ya. Tak banyak perkara yang kita boleh buat, hanya mampu untuk bayar sewa, mampu untuk maintain gereja, tapi tidak lebih daripada itu. Untuk misi tidak ada, untuk pelayanan penginjilan tidak ada, ya. Untuk pastor, untuk pergi berjalan keliling tidak ada, ya. Kalau tidak pun pikir tentang gaji seorang gembala, ya, apa keperluan dia dalam hidup dia, hanya di dalam gereja saja, ya. Banyak pastor-pastor juga berada di dalam kekurangan dan kesusahan karena masalah ini, saudara-saudara. Kalau jemaat gereja sadar dan tahu perlunya memberi perpuluhan untuk memperkasakan gembala atau pemimpin-pemimpin kita, gereja akan bertumbuh. Kalau setuju katakan amin. Amin ya. Saya berbicara daripada pengalaman karena kita terlibat di dalam perintisan dan kita mendorong berkhotbah mengajar tentang perpuluhan karena penting perpuluhan masuk di dalam gereja. Dan ini menurut apa yang saya baca di dalam buku Maleakhi. Karena inilah yang ditegur oleh Tuhan, inilah yang sebenarnya diperbetulkan oleh Tuhan ataupun Tuhan
is God's indictment, ya. Tuhan menegur mereka karena sesuatu yang penting yang mereka tidak lakukan. Jadi Tuhan menegur mereka. Okay. Ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan di sini. Ada persediaan makanan. Maksudnya ada supply, para pemimpin boleh melayani, gereja boleh bertumbuh, gereja boleh berganjak, dan kita akan diperkasakan secara keuangan. Ya, we are empowered, ya, financially, economically, untuk melakukan lebih. Ya, jadi jemaat Tuhan tidak seharusnya menahan atau tidak memberi perpuluhan, karena perpuluhan itu milik Tuhan. Ya, dalam buku Keluaran, buku Imamat, Imamat 27 ayat 30 31 katanya itu milik Tuhan. Ya, persepuluhan itu milik Tuhan. Jadi Tuhan minta kita untuk kembalikan kepada Dia, karena itu cara Tuhan untuk merawat gerejanya dan membuat gereja bertumbuh. Nah, Tuhan mencabar kita untuk uji Dia, karena kata Tuhan, Dia uji dia karena katanya, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kalau kita taat memberi perpuluhan, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, ya, mencurahkan berkat kepada kita. Dan itu semua, kita semua mau. Banyak orang Kristen berdoa untuk berkat, Tuhan berkati aku, Tuhan bukalah langit, Tuhan, Tuhan berkatmu, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini suatu prinsipal yang kita harus lakukan. Kalau kita mau Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat, kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan untuk memberi perpuluhan. Itu janji Tuhan. Dan berkatnya ini katanya berkelimpahan. Berkat yang berkelimpahan. Ayat 11, suatu janji lagi kata Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan menghardik belalang pelahap. Ini simbol kuasa kegelapan, setan-setan. Tuhan akan menghardik, ya. Yesus berkata, aku datang, iblis datang, kata Yesus, iblis datang untuk, ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kata Yesus, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya, jadi Tuhan mau menghardik pekerjaan musuh sendiri, setan-setan dalam kehidupan kita, supaya tidak dimakannya habis berkat kita. Okay. Dan supaya kita akan berbuah. Ayat 12, janji lagi, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta Allah. Hidup kita akan menjadi suatu kesaksian. Hidup kita akan bercahaya, akan bersinar bagi Tuhan. Ya, jadi ada janji di sini. Kan? Ada janji di sini. Tapi apa yang orang Kristen lakukan hari ini, mereka tidak mau melihat ini. Mereka fokus kepada perdebatan, dan mereka berdebat habis-habisan bahwa persepuluhan itu tidak berlaku hari ini. Tapi mereka tidak lihat apakah janji Tuhan di sini, cabaran Tuhan di sini, dan keuntungan yang kita dapat dari memberi perpuluhan. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan saudara-saudara, apalah itu 10% untuk kembalikan kepada Tuhan. 10%. Ya. Kalau gaji kita Rp2.000, kita kembalikan Rp200. Apalah itu kalau kita bandingkan dengan 90% yang Tuhan tinggalkan untuk kita pakai. Tuhan hanya minta 10%. Dan sebenarnya kalau kita pikir, banyak orang bilang, oh 10% itu banyak kalau kita bagi dengan gereja. 10% itu wah begitu banyak. Kalau gaji 5.000, kalau gaji 10.000, wah besarlah. Ya, sangat besar, ya. Banyak orang juga mentertawakan gereja, katanya, wah kayalah gereja, kayalah pastor kalau kita bagi perpuluhan. Ada juga memberi sedikit-sedikit, karena perpuluhannya besar, jadi dia bagi saja 50%, ya separuh atau tidak semuanya. Itu tak betul. Yang penting kita fokus dengan mentaati firman Tuhan. Bukan berpikir tentang, oh kalau saya bagi dengan gereja, nanti dia cara pakai. Kita tak perlu pikir tentang itu. Ya, so di sini Tuhan berjanji,
Tapi banyak orang memfokuskan tentang perdebatan. Kenapa mereka berdebat habis-habisan? Senang saja ya, simple. Karena mereka memang tidak mau memberi. Itu saja. Very simple. Karena kalau orang mencintai Tuhan, orang memberi kepada Tuhan, dia tidak akan komplain. Dia tidak akan pikir banyak. Dia dengan sukacita, dengan rela, dia berikan kepada Tuhan. Malahan seluruh kehidupannya pun dia serahkan kepada Tuhan. Kalau benar-benar dia mencintai Tuhan. Saudara, sesuatu yang kita perlu pikirkan, tidak perlu kita perdebatkan. Betul kan? Ya. Tapi orang kalau tidak mencintai Tuhan dan dia tidak mengerti, sedikit pun, bukan 10% pun, hanya memberi persembahan kepada Tuhan pun, dia pun komplain. Dia pun banyak bersungut-sungut. Jadi apa gunanya memberi? Firman Tuhan berkata, kalau kita memberi, janganlah memberi dengan bersungut-sungut, ya, dengan berat hati, ya, karena kita akan hilang berkatnya. Jadi daripada memfokuskan tentang perdebatan tentang hal ini, kita hanya taat kepada Tuhan, karena perjanjian lama, perjanjian baru tetap firman Tuhan. Ia tetap firman Tuhan. Nah, saya tunjukkan dulu firman Tuhan yang saya bilang tadi di dalam perjanjian baru. Kenapa ini penting? Karena banyak yang mendebatkan hari ini, perpuluhan itu tidak berlaku lagi pada hari ini, dan mereka sering berkata, perpuluhan itu tidak ada perintah yang kita lihat atau kita baca di dalam perjanjian baru. Ya, kadang-kadang firman Tuhan itu dia tidak secara langsung atau direct mengatakan janganlah kamu begini 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 atau haruslah kamu begini begini. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan itu, kita sudah mengerti bahwa itu suatu perintah, right? Suatu perintah. Contohnya kalau merokok itu, merokok, ya. Kenapa kita dilarang merokok? Tapi kalau kita baca firman Tuhan, tidak ada perkataan yang langsung atau direct yang berkata janganlah kamu merokok. Tidak ada. Kita tidak akan lihat perkataan itu. Tapi ayat-ayat firman Tuhan yang lain berbicara tentang kita harus memelihara, merawat tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Kalau kita musnahkan bait Tuhan ini, Tuhan akan memusnahkan kita, betul kan? Ya. Jadi jangan kita cari perkataan-perkataan seperti begitu. Kalau kita bilang, oh janganlah kamu main mahjong. Memang Alkitab tidak ada tulis ayat seperti itu, ya. Tapi ada dikatakan di dalam firman Tuhan, janganlah kamu berjudi. Ya, janganlah kamu berjudi. So, banyak orang dia coba mau putar belitkan firman Tuhan untuk menyesuaikan pendapat dia dan juga pendirian dia. Tapi kita harus lihat firman Tuhan dan terimalah firman Tuhan seadanya. Kan? Maliaki tadi sangat jelas. Sesuatu yang Tuhan begitu serius, Tuhan menegur orang Israel karena mereka sudah mengabaikan rumah Tuhan karena tidak memberi perpuluhan. Nah, saya baca dalam Matius 23:23. Ada juga perkataan-perkataan yang ya, seolah-olah dia menyentuh tentang perpuluhan di dalam perjanjian baru. Buku Ibrani, Korintus, Roma, Galatia juga ada tentang perpuluhan. Tapi ini dalam Matius, kenapa saya mau baca ini? Karena ini adalah perkataan Yesus sendiri. Katanya di sini, Yesus berkata di sini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dengar perkataan Yesus, katanya yang satu harus dilakukan. Maksudnya orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini, mereka memberi perpuluhan. Selasi, adas manis, jintan, kamu bayar. Ya, semua mereka bagi perpuluhan di waktu Yesus, di zaman Yesus. Dan kata Yesus, ini kamu harus lakukan. Maksudnya perpuluhan kamu harus lakukan. Tapi jangan, harus lakukan, yang lain jangan diabaikan. Apa yang lain itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Ya, itu jangan diabaikan. Karena orang Farisi, mereka sangat-sangat begitu ketat dengan hukum Taurat. Mereka lakukan secara detail. Ya,
Dan mereka begitu fokus dengan hukum Taurat sehingga mereka lupa tentang belas kasihan, tentang kesetiaan, tentang keadilan, kasih, ya, kemurahan. Ini mereka sudah abaikan. Tapi Tuhan mau mereka balance. Karena kalau kita hanya tumpukan dengan hukum Taurat, apa yang terjadi? Dia menjadi Farisi, menjadi sombong, menjadi agamawi, dan tidak peduli tentang belas kasihan, kesetiaan, keadilan, perasaan orang lain. Tidak ada lagi. Ya, apa yang dikatakan Yesus di sini, yang ini harus dilakukan, termasuk perpuluhan. Okay? Tapi banyak orang tak mau baca seperti itu. Ya, dia kata itu zaman Yesus, tapi itu masih lagi hukum Musa. Ya, susah sedikit. Kalau kita lihat Abraham memberi perpuluhan. Abraham itu belum lagi hukum Musa. Kalau kita lihat Yakub, Kejadian 14, Yakub memberi perpuluhan. Itu jauh sebelum Musa. Kalau kita pergi ke Kejadian 4, Kain dan Habel. Habel memberikan buah pertama daripada ternakan dia. Ya, buah pertama. Di situ pun kita sudah mengerti dari awal lagi buah pertama itu sudah menjadi suatu persembahan bagi Tuhan. Luar biasa kan? Tapi orang memperdebatkan karena bottom line mereka tidak mau memberi. Jadi tak perlu paksalah. Kalau ada orang seperti itu, kita tidak paksa, tapi tanggung jawab kita adalah mengajar firman Tuhan dan mendorong anak-anak Tuhan. Sini jelas perkataan Tuhan Yesus sendiri. Katanya yang ini harus kamu lakukan dan yang lain jangan kita abaikan. Harus dilakukan. Ada argumen lagi mereka berkata di dalam perjanjian baru tidak ada perintah untuk memberi perpuluhan. Dan itu satu argumen. Jadi banyak orang bilang, yalah perjanjian baru tidak ada perintah yang direct untuk memberi perpuluhan. Tapi begini, di perjanjian baru tema dan fokus Tuhan lain daripada perjanjian baru. Fokusnya tentang Yesus, Mesias, keselamatan, pemberitaan Injil, ini semuanya. Right? Itulah perpuluhan tidak di-emphasize. Tapi walaupun dia tidak di-emphasize, bukan bermaksud tidak dilakukan. Karena Yesus sendiri berkata, ini harus dilakukan. Nah, kenapa tidak ada peringatan atau perintah lagi untuk memberi perpuluhan dalam perjanjian baru? Karena orang-orang pada waktu itu mereka sedang melakukannya. Mereka sedang memberi. Paulus ya di dalam 1 Korintus 8, kalau saya tidak silap 2 Korintus 8, dia juga memberikan ya tentang hal ini untuk membawa ya buah yang pertama. Right? So, ini sesuatu yang ada di situ, tapi orang tidak mau baca, orang tidak mau melihat karena mereka mau cari perkataan yang direct. Ya, tidak ada perkataan yang direct. Tapi memang disebutkan. Nah, contohnya kalau seseorang itu disuruh, kamu tugas kamu adalah untuk mengemaskan rumah, mengemaskan ini, dan dia lakukan itu setiap hari. Dan karena dia melakukan itu setiap hari, dia tak perlu diperingatkan lagi untuk melakukan karena dia sedang melakukannya. Itu yang terjadi dalam perjanjian baru. Tidak di-reemphasize, tidak diperintahkan lagi, tidak diingatkan lagi memberi perpuluhan karena orang-orang gereja awal melakukannya dan juga pada zaman Yesus mereka melakukannya. Emphasis Yesus di dalam perjanjian baru adalah memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Ya, dia datang untuk mati, sengsara, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit kembali untuk menyelesaikan misi Tuhan. Itu emphasis dia. Nah, kalau di dalam Maliaki, emphasis Tuhan itu ada beberapa hal di sana termasuk perpuluhan karena mereka abaikan rumah Tuhan. Jadi Tuhan sebutkan lagi kepada mereka. Ya, saya harap ini kita mengerti saudara-saudara. Kalau kita memberi perpuluhan, gereja kita akan diberkati. Bukan saja kita yang diberkati menurut janji Tuhan dalam Maliaki 3, tetapi juga kita juga menjadi berkat kepada gereja kita. Saudara-saudara, kita memperkasakan, we empower the church, the leadership untuk melakukan pelayanan. Ya, dan saya harap ini mendorong kita biar kita menjadi orang Kristen yang taat untuk memberi perpuluhan.
kepada Tuhan. Itulah penting untuk kita berikan perpuluhan kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saya ada teaching itu yang sangat detail tentang memberi perpuluhan, banyak ayat-ayat firman Tuhan, tapi saya tidak baca malam ini karena waktu kita tidak mengizinkan. Biasa saya akan mendorong saja firman Tuhan pada malam ini, dan saya harap ini akan membantu Anda dan juga gereja di mana Anda berada. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita ada, saudara-saudara, datang daripada Tuhan sendiri. Keuangan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, segala apa yang kita ada, Tuhan hanya minta kita kembalikan 10% kepada Dia, saudara. Dan kalau kita lakukan, ya, saya percaya ada sesuatu hal yang terjadi, mujizat terjadi, Tuhan mampu memberkati, Tuhan mampu mencukupkan, Tuhan mampu menyediakan apa yang kita perlukan. Amin, saudara-saudara. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengingatkan kami pentingnya memberi perpuluhan kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, gereja-Mu, anak-anak-Mu tidak akan memfokuskan kepada perdebatan, tetapi ketaatan untuk memberi perpuluhan. Untuk kami diberkati, dan juga untuk gereja diberkati. Bapa, terima kasih firman-Mu malam ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus. Hari ini kami merayakan Hari Palma saat Yesus masuk ke Yerusalem dan Dia akan ditangkap, diadili, dicambuk, dan Dia akan disalibkan ya pada hari Paskah, dan Dia akan bangkit kembali pada hari kebangkitan. Bapa, terima kasih karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kami memperoleh keselamatan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan, kami ditebus. Karena Tuhan Yesus kami diberikan hidup yang baru. Karena Yesus kami diberikan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin dan amin. Amin, saudara-saudara. Shalom, selamat malam, dan Tuhan memberkati. Amin. Shalom.